Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, melanjutkannya dengan zikir, berdoa, dan sekarang kita masih melanjutkannya lagi dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kajian yang kita lakukan ini bisa menambah kualitas ilmu kita, dan mudah-mudahan pada gilirannya nanti juga akan terus bisa memperkuat keimanan kita dan juga memperbanyak amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas makalah yang ke-24 dari bab rubai dan alhamdulillah langsung selesai. Malam ini kita akan melanjutkan dengan membahas makalah yang ke-25 dari bab rubai masih ini. Langsung saja saya bacakan wal maqalatul khamisatu wal ishruna. Makalah yang ke-25. An Aliin radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-25 ini merupakan makalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, wa karrama wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajah beliau. Apa dawuhnya Imam Ali? La yazalud dini wad dunya qaimaini la yazalud dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya madamal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu wa madamal ulama bima ya'maluna bima alimu wa madamal juhala'u yastakbiruna amma lam ya'lamu wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Imam Ali
menyatakan la yazaluddin wad dunya qaimaini. Ya. Akan tegak selamanya, ya, agama dan dunia ay zahiraini, ya. Ya, tegak itu maksudnya juga bisa eksis, menang, ya. Madamat arba'at asya, ya. Selama ada 4 hal, ya. Selama ada 4 hal itu juga ada, begitu maksudnya, ya. Nah, ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan dari sisi apa namanya nahwunya, ya. Fama, ya, kata ma di dalam kalimat madamat arba'atu asya ini itu merupakan ma masdariyah dzarfiyah, ya. Ma yang menunjukkan waktu, ya. Wadama dan kata-kata damats itu tamun, ya. Jadi apa namanya, fiil yang sempurna, tidak nakis, ya, tidak kurang, sehingga tidak membutuhkan isim dan khabar. Nah, kata-kata dama itu maknanya adalah bimakna baqiya, tetap, ya. Jadi artinya apa, ya, tadi itu. Jadi bahwa yang namanya agama atau urusan agama maupun urusan dunia itu dua-duanya akan tegak selama ada 4 hal, ya. Nah, 4 hal itu apa? Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu, ya. Selama orang-orang kaya al-aghniya la yabkhaluna, tidak bakhil, bima khuwilu, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, tentu saja, ya. Harta yang sudah Allah berikan kepadanya. Nah, cara membaca khuwil itu bil bina'in lil majhul, ya, dengan bina mabni majhul, ya, pasif, ya, sifatnya pasif. Jadi khuwilu diberikan, ya, oleh Allah. Aila yang menauna min isa ini maksudnya apa? Tidak bakhil itu berarti, ya, tidak menahan untuk memberikan sesuatu yang ada padanya, mimma atahumullahu ta'ala, dari apa-apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Wala yamna'unal wajiba alaihim, dan juga tidak menahan kewajiban yang sudah dibebankan kepadanya. Ya, artinya dia melaksanakan kewajiban dan mau memberi kepada orang-orang yang meminta-minta. Ya. Menarik ini, saya kira, ya. Jadi Imam Ali atau Sayyidina Ali menyatakan urusan agama dan urusan dunia itu akan tegak, ya, selama, ya, yang pertama ada 4 hal, ya. Ya, selama apa namanya orang kaya itu tidak bakhil, ya, terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya, ya. Nah, lalu yang kedua, wama damal ulama ya'maluna bima alimu. Yang kedua, selama para ulama itu masih mengamalkan terhadap ilmu yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, wama damal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang bodoh itu tidak sombong terhadap kebodohannya, terhadap hal yang tidak diketahuinya, ya. Sudah bodoh sombong, wah itu bahaya. Selama
orang bodoh itu tidak sombong, itu akan menegakkan agama dan dunia juga. Nah, yang terakhir, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Dan selama orang-orang fakir itu tidak menjual agamanya dengan dunia, ya. Agama dijual dengan dunia, ya. Itu. Ya, ada empat hal, ya. Nah, mari kita coba urai satu persatu, ya. Mungkin malam ini hanya mengurai yang bagian pertama saja, poin yang pertama, ya. Jadi dunia dan juga agama itu akan tegak selama orang-orang kaya tidak bakhil. Ya. Bakhil itu apa? Pelit, apalagi? Kikir, apalagi? Cetil, ya, itu banyak sekali bahasanya itu, ya. Ya, pelit, kikir, cetil, apa meneh ya? Medit, ya, medit apa meneh? Wah, wis. Ya, itu. Nah, orang yang tidak bakhil itu dia dengan mudah untuk mau memberikan apa yang dia miliki itu kepada orang yang minta-minta, dan juga tidak menolak melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya. Nah, selama orang itu kok mau memberi dan melaksanakan kewajiban di dalam hal hartanya, itu oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ali, ya, radhiyallahu anhu, itu dinyatakan akan menjadi penegak agama dan juga penegak dunia. Ya. Agama akan tegak, dunia akan tegak kalau orang itu tidak bakhil. Kalau orang bakhil, agama runtuh. Ya. Dunia juga runtuh. Ya. Kok luar biasa ya ternyata, ya, persoalan apa namanya bakhil dan tidak bakhil itu, ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang saya muliakan, coba kita lihat ya, dalam agama dulu misalnya, dalam agama itu supaya bisa tegak itu memang butuh itu orang yang dermawan itu, ya. Kalau sampai orang itu kok bakhil, kemudian tidak mau memberikan hartanya sama sekali, runtuh agama itu. Ya. Untuk berdakwah, apalagi berjihad pada zaman Nabi dulu itu, yang kemudian menegakkan agama itu, itu butuh dana itu. Ya. Kalau misalnya orang kok kemudian lalu menggenggam hartanya, tidak mau infak, ya, untuk perjuangan di jalan Allah itu, ya perjuangan tidak ada. Nah, kalau perjuangan tidak ada, ya agama nggak tegak dong. Ya. Makanya Masya Allah, ya, para sahabat zaman segitu itu untuk kepentingan kepentingan perjuangan Islam itu, perjuangan Nabi menegakkan agama Islam itu wah, berlomba-lomba di dalam menginfakkan hartanya itu, ya. Dulu sudah pernah kita bahas, ya, ada yang 1/10-nya, ada yang 1/4-nya, ada yang 1/3-nya, ada yang separuhnya, bahkan ada yang semuanya diberikan dalam rangka untuk jihad di jalan Allah itu, ya. Itu zaman Nabi. Sekarang umat Islam itu butuh sholat, ya, butuh bangun masjid. Bayangkan kalau misalnya orang itu bakhil semua, terus orang ono sing gelem nyumbang, orang ono sing gelem infak, orang ono sing gelem sedekah. Ono masjid ora? Ya tidak ada masjid. Tidak ada masjid. Lah Masya Allah, untungnya orang-orang Karonseh itu kok dong lomo-lomo, ya toh.
Nah, ono pembangunan masjid ya dong, ayo lek dan infak begitu. Akhirnya alhamdulillah masjid kita itu bisa seperti ini. Bayangkan itu kalau misalnya kok orang Islam itu bakhil semua itu misalnya, runtuh agama itu tidak ada masjid itu. Ya. Ya Allah ya itu. Luar biasa ternyata itu ya. Ya. Termasuk zakat ya. Ya. Itu kalau seandainya orang itu bakhil semua, itu kasihan tuh orang-orang yang miskin itu. Ya. Serba kekurangan itu. Dan terjadi ketimpangan sosial itu. Ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya orang yang dermawan itu, mau infak, mau sedekah, mau zakat, ya, lalu nasibnya orang miskin menjadi terangkat. Dan kalau seandainya umat Islam itu betul-betul melaksanakan kewajibannya semua, tidak menahan kewajiban zakatnya, itu sebenarnya potensinya luar biasa itu untuk bisa mengentaskan kemiskinan itu. Ya. Saya jadi ingat Pak Sandiman ya, Pak Sandiman warga kita dulu yang kalau ceramah suka berbicara mengenai persoalan sosial itu ya. Pak Sandiman itu dulu almarhum pernah menyampaikan itu kalau misalnya di Indonesia ini ya ada orang kaya 3 kemudian mau mengangkat fakir miskin 1 saja itu insya Allah tidak ada itu orang miskin itu semuanya akan terangkat ya. Tapi ya itu mau nyatanya ini melaksanakan kewajiban terkait dengan harta itu susahnya bukan main. Masalah dunia sekalipun itu juga butuh kedermawanan orang itu. Ya. Kita butuh jalannya bagus, ya. Butuh apalagi transportasi bagus, ya. Loh itu negara ini apa? Mengandalkan pajak gitu. Lah kalau orang itu kemudian tidak membayar pajak, ya. Semua orang lalu nggak ada yang membayar sama sekali. Negara bisa bangun ora? Nggak bisa. Negara runtuh itu. Dunia runtuh itu. Ya. Jadi Masya Allah ya ternyata pokoknya selama orang itu tidak bakhil, ya, orang itu lomo, insya Allah agama lan juga urusan dunia itu beres, ya, urusan agama, urusan dunia itu tegak, ya, begitu. Ya. Nah itulah sebabnya maka ya Bapak dan Ibu-ibu Allah itu sedemikian rupa menganjurkan kita itu untuk dermawan dan melarang kita untuk bakhil. Ya. Jadi bakhil itu dilarang. Bakhil termasuk akhlak mazmumah, akhlak yang tercela orang bakhil itu. Ya. Misalnya dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Imran ya, ayat 180 itu. Ya. Allah berfirman begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Janganlah ya orang-orang yang bakhil itu menyangka dikiranya bakhil itu baik bagi dirinya. Ya. Dan rumah saya nak bakhil kan duitnya utuh, nak duitnya utuh rak kalong, akhirnya terus duitnya bertambah, lalu iso tuku iki, ya, tambah sugih. Rumah saya begitu. Jadi akhirnya bakhil dianggap baik. Akhirnya orang tidak mau memberi tadi itu, ya, digenggam hartanya, ya. Ya. Apa kata Allah? Bal huwa syarrul lahum. Ya, ketahuilah ya, yang namanya bakhil itu buruk bagi mereka. Ya. Allah kemudian mengancam sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti yang dibakhilkan tadi itu ya, harta yang mestinya dizakatkan tidak dizakatkan ya, itu nanti akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat itu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Di ayat yang lain Allah misalnya
menyindir orang bakhil itu dijadikan sebagai sifat dari orang munafik. Jadi orang yang bakhil itu ternyata ciri orang munafik itu. Ya. Di antara ciri munafik itu wayak biduna aydiyahum. Ya tadi itu menggenggam tangannya ya. Jadi menggenggam tangan itu bahasa simbolik kiasan ya, yang artinya itu ya kikir tadi itu. Ya. Saya masih ingat dulu Pak Fadil pernah menyampaikan itu. Orang itu kalau bakhil, bahkan kalau saking bakhilnya, ibarat menggenggam air saja ndak ketes gitu ya. Ya. Ketes tahu ketes ya. Jadi genggam air ndak netes itu. Itu saking apa nih itu? Saking medite, saking pikire, saking apa nih kuwi itu. Ya, wong genggam baju kok ora ketes itu ya Allah, masyaallah. Ya. Masya Allah ya, makanya itu dilarang bakhil itu ya, ciri orang munafik itu. Ya, dalam hadis Nabi itu juga disebutkan tuh al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Ya. Wong yang bakhil kuwi jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari orang lain. Ya. Orang kalau bakhil mesti nggak seneng wong, aja mbek wong. Ya. Ya. Dan karena jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah sebaliknya, Masya Allah, Allah itu mendorong orang untuk bersifat dermawan, ya, bersifat ita, suka memberi, ya, memberi, ya, mudah memberi. Ya. Nah kalau yang memberi sebaliknya dalam hadis dinyatakan as-sahiyyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Kalau orang yang dermawan itu sebaliknya, dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Ya. Nah ini ya mudah-mudahan kita ini ya dengan hadis ini ya mudah-mudahanlah digolongkan Allah termasuk orang-orang yang dermawan ya, terhindar dari sifat bakhil gitu ya. Kalau dalam Al-Quran saya kira kita semua mungkin akrab ya, karena itu di juz amma, di surat apa itu? Al-Lail itu ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Barang siapa yang memberi, ya, bertakwa dan juga membenarkan al-husna, kebaikan, ya, maka Allah akan memudahkan itu untuk kebaikan juga, kemudahan. Fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ya. Ya. Jadi kalau yang suka memberi itu ujungnya kemudahan, kalau yang bakhil itu ujungnya kesukaran, ya. Nah, ini makanya Masya Allah itu ya. Jadi ini karena implikasi bakhil dan dermawan tadi itu ya, implikasinya sampai terkait dengan persoalan tegak dan tidaknya agama dan dunia tadi itu, makanya Allah luar biasa itu di dalam mendorong orang supaya dermawan dan mencegah orang atau melarang orang supaya jangan bakhil itu, jangan bakhil, ya. Dalam dalam
hadis yang lain ya diinformasikan ya. Setiap hari itu Allah akan menurunkan malaikat ya, 2 malaikat sekaligus ya. Yang satu itu mendoakan orang-orang yang berinfak, dan yang satu mendoakan orang yang bakhil tadi itu ya. Jadi Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa ya. Jadi doanya hampir mirip itu ya. Jadi orang yang munfik, yang suka berinfak ya, yang suka sedekah, suka memberi ya, itu didoakan malaikat supaya diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ganti yang lebih baik ya. Ganti itu bahkan seringkali di dunia. Seringkali kita itu kadang-kadang misalnya hanya sedekah lalu Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka yang luar biasa besar. Itu seringkali ya terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya toh tidak dibalas oleh Allah di dunia, yakinlah bahwa yang namanya orang yang berinfak itu oleh Allah nanti akan diganti dengan berlipat ganda di akhirat nanti itu ya. Allah dalam Al-Quran itu kan menegaskan dia, mathalul ladzina yunfiquna fi mathalul ladzina yunfiquna fi mathalul ladzina, aduh kadang-kadang blank saya ya. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah itu Allah lipat gandakan pahalanya seperti orang menanam padi gitu ya. 1 biji padi itu tumbuh satu tanaman kemudian melahirkan 7 istilahnya ya, 7 cabang itu ya. Masing-masing 7 cabang itu melahirkan 100 biji padi. Jadi 700 kali lipat berarti. Ya, Masya Allah. Masih ditambahi wallahu yudhaiful liman yasha. Jadi Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Luar biasa ya. Jadi pasti akan mendapatkan balasan Allah yang luar biasa. Ya. Dan justru harta yang kemudian diinfakkan itulah sesungguhnya harta yang betul-betul kita miliki secara hakiki ya. Itulah yang nanti akan menemani kita sampai kita di akhirat itu, yang kemudian disebut dengan sedekah jariyah itu, yang terus mengalir pahalanya itu ya. Tapi bagi orang yang mumsik itu yang menahan tadi itu ya, mumsik yang menahan hartanya, tidak mau memberikan. Ada orang minta-minta ya cuek, ada pembangunan apa ya cuek, ada ini ya cuek ya, mestinya wajib zakat ya tidak membayar. Wah, itu oleh malaikat didoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa ya, kerusakan, kehancuran yang didoakan. Nah kalau toh misalnya tidak hancur di dunia, nanti ya tadi itu ya minimal di akhirat itu nanti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah oleh karena itu Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati ya, ini makalah ini saya kira sangat bagus ya, sangat indah ya. Ternyata orang itu kalau dermawan tidak bakhil ya, itu ternyata oleh Imam Ali dinyatakan sebagai penjamin tegaknya urusan dunia dan urusan agama ya. Masya Allah ya, panti asuhan itu. Loh, kalau itu misalnya orang bakhil kemudian tidak mau menolong ya, orang tidak peduli semua ya. Padahal sekian banyak anak panti itu butuh bayar sekolah, butuh makan, butuh apa-apa, lalu kemudian tidak ada yang peduli, ya bubar nanti pantinya. Ya, bubar nanti pantinya itu ya. Nah, orang kalau dermawan, wah, lalu kita semuanya ngombyongi ya, dengan kemampuan kita masing-masing seberapapun yang kita miliki ya, mudah-mudahan
panti asuhan itu menjadi ladang amal kita ya, yang insya Allah mudah-mudahan akan nanti menjadi amal jariah kita yang akan terus kita tuai di akhirat kelak ya. Dan banyak sekali ya, intinya semuanya itu butuh dana, butuh uang ya, dan sekali lagi dana, uang baik itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan agama tadi itu hanya mungkin kalau orang-orang itu dermawan, tidak bakhil ya. Kalau orang bakhil ya sudah alamat tadi itu ya, agama menjadi tidak bisa tegak itu ya, dunia pun juga tidak bisa menjadi tegak itu ya. Nah sekali lagi doa kita ya, mudah-mudahan kita ini oleh Allah ya dijadikan sebagai bagian dari orang yang bisa menegakkan agama dan menegakkan dunia ini dengan menjadi orang yang dermawan. Ya dermawan ini tidak harus kemudian harus bagaimana ya menurut kemampuan kita ya. Masya Allah saya tuh berkali-kali selalu mengomentari ya, ibu-ibu ini luar biasa ya. Jadi setiap maghrib ya, saben hari ya, selalu ada ada hidangan ya, meskipun toh air satu teguk dan kue satu atau dua, tapi ini luar biasa ya. Loh ini kalau ibu-ibu tuh nuwun sewu ya, tidak peduli, lalu kemudian tangannya digenggam semuanya ya, tidak ada yang mengulurkan. Apa ada ini? Tidak ada ya, tidak ada. Masalah kecil aja toh ya, masalah kecil aja itu ya, masalah kecil ya. Sehingga sekali lagi luar biasa saya kira makalah ini ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Insya Allah nanti akan kita teruskan poin yang kedua ya, yang akan menjadi penegak agama dan dunia itu adalah selama ulama itu masih mengamalkan ilmunya ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.